Iskandar. Penasaranlah kita siapa nama aslinya Iskandar? Iskandar Dzulqarnain. Bagusnya orang itu hanya membuat nama pemimpin dunia, tapi disebut jadi Iskandar. Ini pasutri, pasangan suami istri. Kita baca ini filmnya itu di orang apa pasutri. Ternyata di dalam pasangan suami istri. Jadi kalau ada pertengkaran itu bagaimana? Istilahnya itu bagaimana? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sesuatu yang telah Allah lebihkan sebagian daripada sebagian yang lain. Sebagian dilebihkan oleh Allah, laki-laki yang tidak ada pada perempuan. Apa yang dilebihkan? Tenaga dilebihkan, akal pikiran dilebihkan, sehingga lebih mengutamakan akal pikiran. Tenaga dilebihkan oleh Allah, dan ini tidak bisa dibantah. Memang asli kenyataannya demikian. Tenaga laki-laki lebih besar dibanding tenaga perempuan. Laki-laki lebih main akal pikiran dibanding perempuan. Bukan masalah kecerdasan kepintaran ya. Kalau kecerdasan kepintaran, kadang-kadang perempuan itu pintar cerdas malah. Cuma masalah berpikir, dia lebih cepat, lebih tanggap untuk berpikir. Laki-laki. Nah, ini sebagian yang Allah lebihkan daripada perempuan. Maka laki-laki itu jadi pemimpin dia. Kecuali memang laki-laki ini memang pikirannya di bawah dibanding istrinya, maka disebutlah dia orang yang mahjur alaih, yang dibatasi, yang dilarang untuk memegang duit. Ini ketika itu barulah istrinya yang boleh memimpin, bukan memimpin tapi mengatur keuangan. Contohnya suami pedagang, cuma setiap pedagang tekor model 50 dijual 40. Nah, ini kan jelas tekor sudah. Orang model 40 dijual 60. Dia tidak model 40 dijual 35. Tidak bisa begitu. Atau dia bisa berjualan cuma tidak tegaan. Datang kawan, bagus berinya kawan. Pada jepang kawan sampai ada tiga, ialah pada ini. Saya pun datang pulang, ujungnya takor ininya. Yang model seperti ini, usaha sekali bangkrut, usaha dua kali bangkrut, bahkan berhutang ke sana sini. Namanya mahjur alaih. Ada boleh, tidak boleh menyimpan duit. Siapa yang menyimpan duit serahkan kepada istri. Dan dia istri lagi yang mengatur negara. Kalau si istri sukses, berarti dialah yang berhak menyimpan keuangan. Jadilah menteri keuangan. Yang laki-laki jadi menteri perumahan, dia di rumah, sendiri. Dialah seorang istri yang jaga, yang berusaha. Tapi rata-rata kan tidak demikian. Rata-rata laki-laki itu lebih daripada perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan daripada apa yang mereka nafkahkan daripada harta mereka. Karena laki-laki itu punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Maka laki-laki menjadi pemimpin. Maka fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
Maka perempuan yang baik, perempuan solihah, ini versinya Al-Quran. Qanitatun ialah perempuan-perempuan yang taat kepada Allah. Satu, hafizatun lil ghaib, kemudian mereka bisa menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Ini namanya perempuan soleh, perempuan baik, perempuan solihah, bukan perempuan penurut. Kalau perempuan penurut, apa yang ujar si laki turuti terus sekalipun maksiat. Tapi siapa perempuan yang taat kepada Allah? Artinya ketika yang suami itu menyuruh kemaksiatan, dia tetap taat kepada Allah, tidak usah menghiraukan apa kata suami. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada pencipta. Cuman salahnya kadang-kadang laki-laki sebagian kalah dengan perempuan. Nah, ini susah. Kalau sudah kalah sama istri, kenapa kalah dengan istri? Karena biasanya memang ada kelebihan di istri yang tidak ada kelebihan pada suami. Oleh karena itulah dalam mazhab Syafi'i dianjurkan ketika mencari pasangan hidup itu yang kufu, yang kafaah, yang sesuai, yang sinkron, yang sejalur. Jangan tinggi bini dibanding laki. Nah itu kalah yang laki, tidak akan bisa ngatur rumah tangga. Yang dimaksud kafah itu secara umum, bukan hanya agama. Kalau agama itu jelas sesama Islam, tapi keuangan itu kafah. Kalau yang laki utang bangunan, yang bini pegawai, nah ini tidak kufu, tidak sinkron, tidak rasuk, itu tidak akan lama dan suami biasanya akan kalah. Kalau suami ngajar, bini ngajar, nah itu kufu. Suami anak pondok pesantren, bini anak pondok pesantren, sejalur. Suami anak pondok pesantren, bini anak SMA, nah itu bertengkar biasanya, sejalur itu. Suaminya S3, bininya S. Nah, itu terserah hanya sekolah berapa. SD, SMP, SMA. Suami S3 di puncak dia, aman. Tapi kalau dibalik, nah, tidak aman. SD tingkat suaminya, bini S3, nah, tidak sejalur itu, jauh, tidak akan bertahan lama. Itu namanya kufu. Cari kufu kafah. Nah kalau sudah kafah dulu, gampang suami tadi masalah keuangan umpama derajat tinggi suami dibanding bini, mudah dia ngatur dalam menjilbab, ngatur dalam ini, ngatur dalam itu, dalam keilmuan sama. Ada istri Imam Romli dan istri Imam Ibnu Hajar. Ini imam-imam itu mujtahid tarjih, orang-orang hebat, namanya Imam Romli. Banyak diikuti oleh orang-orang Mesir. Imam Ibnu Hajar itu banyak diikuti oleh ulama-ulama Hijaz. Hijaz itu Yaman, Oman, Mekah, Madinah. Waktu itu, zaman itu, dan zaman sekarang, zaman-zaman yang dikuasai seperti ini bukan. Dulu zaman-zaman beliau itu Mekah, Azab. Bagi mazhab Syafi'i ikut Imam Ibnu Hajar, Mekah, Madinah, Oman, Yaman. Kalau sekarang kan beda, ada yang kuasai bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti zaman-zaman itu.
Ini yang ulama, suaminya. Istri bukan ulama. Karena istri bukan ulama, kadang-kadang bertengkar. Ketemulah istri Imam Ibnu Hajar dengan istri Imam Romli. Imam Romli orangnya sugi, tapi walaupun sugi beliau oleh Allah memang menerima kekayaan itu datang, tidak masalah. Nabi ada yang sugi, Nabi Sulaiman sugi. Imam Ibnu Hajar memilih hidup miskin karena ingin selalu mirip dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sengaja memilih hidup miskin. Jadi pemberian penguasa oleh Imam Ibnu Hajar beliau tidak mengambil. Sederhana hidup beliau. Istri Imam Ibnu Hajar yang miskin ketemu dengan istri Imam Romli yang sugih. Di mana ketemunya? Di pemandian air panas. Dua zaman dulu ada pemandian air panas. Katanya istri Imam Romli, ini sama nih yang laki sama-sama ulama, ternyata ini beriringan kebetulan. Kata istri Imam Romli, ternyata bisa juga anak istri anak betul datang ke pemandian air panas. Ibnu Hajar itu artinya dalam bahasa Arab, kalau di Indonesia kan Ibnu Hajar anak betul. Imam Romli kerikil. Kayak apa? Kenapa disebut Romli? Roma kerikil. Ibnu Hajar anak betul. Katanya istri Imam Romli, ternyata bisa juga istri anak betul datang ke pemandian. Orang miskin itu bisa rupanya datang ke pemandian. Tersinggung istri Imam Ibnu Hajar. Pulang ke rumah ngadu ke laki. Kita tadi dihukum, diejek oleh istri kerikil. Istri kerikil diejek, disebut kita ini miskin. Aku tidak mau lagi miskin. Aku ingin jadi orang suci. Katanya Imam Ibnu Hajar, oh ingin jadi orang suci. Tunggu sebentar. Beliau datang ke sumur mandi, tempat mandi. Beliau turunkan, dulu kan jauh ke bawah bisa 30 meter, apalagi di tanah Arab sana. Itu pemandian, mengambil sumur itu jauh 30 meter ke bawah, turunkan ember pakai tarik. Godang ditarik, ketika ditarik emas isi ember diambil oleh beliau. Kira-kira segini cukup apa tidak? Bayangkan satu ember emas sekarang semayang 6,6 juta. Kira-kira kalau saya itu berapa kilo isinya? Banyak duitnya. Kira-kira cukup apa tidak? Ujar Imam Ibnu Hajar. Kata istrinya, ini lebih daripada cukup. Kalau kau ambil, kita cerai. Pilih ambil emas atau pilih aku. Kalau memilih aku, kehidupan kita kehidupan sederhana. Tapi kalau ingin mengambil emas, ambil. Tapi ketika diambil, kita cerai. Berpikir istri Imam Ibnu Hajar, namanya aroma. Kata istri Imam Ibnu Hajar, iyalah aku mau beri kamu. Diambil lagi lepasnya, dilempar ke dalam sumur. Cuman tidak tahu kita di mana sumurku sekarang. Dan kalau tahu bisa nampung kita sumur. Itu dia, itu aroma. Carilah ke dalam dia, ada lagi wujudnya aroma. Nah itu orang bisa mendidik bini. Orang sekarang ada kayak itu. Bujur juga ujar bininya. Di mulutnya kita kurang ajar bini istri maksudnya. Pokoknya esok kita harus suki dan sukinya. Orang juga seperti ini, kalau engkau milih emas, ambil. Tapi kita cerai. Tapi kalau engkau memilih aku, inilah hidup kita, hidup sederhana. Ikuti cara hidup Nabi. Hebat
Sekarang banyak orang korupsi gara-gara begini. Aduh bang, ini kurang duit kita nih. Anak di luar negeri sekolah 30 juta sebulan tidak cukup biaya anak, biaya aku shopping ini. Kalau bisa dicungkil sedikit di mana dapatnya. Akhirnya korupsi gara-gara siapa? Bini. Tidak bisa mendidik jadi. Kenapa? Kalah lawan bini. Seharusnya dia yang nasihati bini. Ada guru ini polos karena tipu. Sekarang kan penipuan online penipuan sekarang. Ternyata guru ini disuruh di telepon picik HP, kirim duitnya 15 juta orang lain pindah rekening. Nah, jadi guru tadi kenapa pindah? Karena gini orang di situ ada bini situ. Apa bang? Anu jatah kirim ke orang. Ujarnya picik ini. Sekalinya lihat hilang nih pedasnya 15 juta duit kita. Kopi. Ujar yang laki tadi, apa kau sari-sari? Kau kan yang mencari. Jadi yang pilih, yang mencari aku ini yang laki. Kita 15 juta itu pada syarikat ya. Ada yang masih duit banyak malah ini hilang. Udah ya, ini jangan dipikirkan. Dosa kategori kuning aja. Ujar yang laki tadi. Itu nyaman orang kehilangan duit 15 juta. Orang sekarang dosa kali 15 juta. 1 juta kan bisa ada kuring di mana nih ditanya nih. Oh mana tak kirim. Pokoknya ketahuan banyak sampar. Hilang 1 juta tuh kirim ke orang lain. Jadi 15 juta hilang. Yang bini sari, yang lagi tak boleh ya. Apa yang mencari yang lagi. Ya, bisa terus kita nih 15 juta. Dan siapa kira-kira yang ditiru nih? Banyak ulama dulu yang ditiru seperti itu. Ada ulama pengabaran sufi bahwa perbekalan kemana-mana di dalam perbekalan tadi ada Al-Quran ibarat kasra kita. Ternyata si sufi tadi lagi duduk melepas perbekalan, diambil oleh pencuri, dibawa lari oleh si sufi tadi. Disuruh, stop, berhenti, jangan takut, ambillah barang-barangmu, tapi tolong kembalikan Al-Quran yang ada di dalam. Bayangkan bisa satu-satunya harta atau perbekalan, baju di situ, apa-apa di situ, Al-Quran di situ. Ternyata dihalalkan. Ketika diambil seluruh barang tadi, tunggu, ujar Yesus tadi. Ambillah apa yang kau curi, aku ikhlas, tapi tolong Al-Quran ada di dalam tas, keluarkan, kembalikan, karena itu untuk baca-baca. Tapi tidak ada lagi harta. Itu ikhlas, tapi ini tidak untuk ditiru. Lain makornya kita. Kalau ilmu yang model seperti ini, besok datang lagi pencurinya, datang lagi yang diambil. Jadi orang-orang kelas tinggi, orang-orang kelas yakin rezeki itu tetap ada. Kalau orang-orang kurang yakin, yang tertinggal di rumah itu banyak, yang dicuri atau yang hilang hanya 1 juta, bisa 3 hari ada boleh dipikirkan. Kepala badan maling. Mantap Jurut, yang bercerita itu istrinya. Jurut mantap laki itu, nyari laki itu. Yang ada sekarang hilang nih 1 juta rupiah, tadi mau ada 1 juta hilang. Timbul tensi tinggi karena ada kuning tadi. Itu nyaman. Tapi dia itu pahala bukan kita 15 juta. Kira-kira sehari kau belilah 15 juta. Dan ada juga kau beli tadi. Pahamnya tadi.
fa'izuhunna wallati takhafuna nusuzahunna. Tadi orang perempuan salihah, andainya dia taat kepada Allah, bisa menjaga diri ketika suami tidak ada. Maka kata Allah, wallati takhafuna nusuzahunna, istri-istri yang kalian khawatir mereka membangkang, karena sebab ada tanda-tanda dicurigai sudah membangkang, disuruh berjilbab tidak berjilbab, disuruh jangan menggosip ke rumah tetangga 2 jam tetap diam di sana, dinasihati tidak mau. Adalah tanda-tanda orang baik. Maka bagaimana Al-Quran memerintahkan? Yang pertama, fa'izuhun, nasihati kata Allah. Nasihati. Jangan lagi kalau ke rumah tetangga setengah jam jadi namun sampai 2 jam, 3 jam, apa yang dipanggilkan ke rumah tetangga? Kadang mandikan orang setengah jam juga, kadang orang dipanggilkan. Nasihati. Kenapa? Ya, karena tanggung jawab suami itu besar. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Bini, anak dijaga. Nar dari neraka Allah. Istri berbuat dosa, laki dapat akibatnya. Tapi tidak sebaliknya. Ketika suami berbuat dosa, istri tidak tanggung jawab. Kenapa? Tidak ada perintah istri mendidik suami itu ada. Yang ada suami mendidik, memimpin istri. Maka istri kalau berbuat dosa, suami kena sawabnya. Ada ibu-ibu mungkin yang lakinya tidak pernah menegur, jangan menghadap ditegur oleh suami. Kita yang berpikir aku berbuat dosa karena jual laki Asia, hanya kada tahu karena aku nanggur kada jualnya. Kita yang berpikir jangan berbuat dosa. Bagi suami yang perhatian, bagus 2 jam bininya ngobrol apa yang dipastikan ke rumah tetangga. Kalau ke rumah tetangga itu sejak setengah jam, jadi kira-kira bisa berpanggilan serumah. Tidak dianggap orang sombong, jadilah kalau ada 2 jam, apa yang dipanggilkan di sana, apa yang dicakapkan di situ, kadang mencakapkan orang lain, kadang memfitnah, kadang menghibah. Engkau dosa, aku dosa. Caranya nasihati, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak mau juga dia nurut, wajuluhunna fil madaji. Cara yang kedua, ini tertib ya, tertib. Jangan langsung cara ketiga ada boleh tertib nasihat. Yang kedua, dipisahi ranjang, berpisah kamar. Gurina positif pisah kamar. Ternyata ada taubat yang ini masih tiap hari 2 jam, 3 jam ke rumah tetangga, ketawa-ketawa. Yang ketiga, wadribuhun, pukul. Jadi pukul itu ada perintah Al-Quran memukul. Pukul, ulama mengartikan pukul itu bagaimana? Ghairu mubarrik, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak mengeluarkan darah, pukulan yang tidak membirukan. Jadi pukulan apa? Pukulan sayang, pukulan peringatan. Bahkan sebagian ulama mengatakan memukulnya memakai kayu siwak. Ini siwak yang andap itu memukulnya bukan mukul pakai luti, mukul pakai luti rasa kulit hancur kepala kawan. Itu namanya kekerasan dalam rumah tangga. Begitu Islam itu ada memang memukul anak, begitu pula dipukul. Karena ajaran Islam itu disuruh memukul, makanya guru-guru dulu baik mukul.
Dan rata-rata main pukul itu berhasil. Kenapa berhasil? Karena perintah agama, Al-Quran dan perintah Nabi. Jadi main pukul orang tua, cuman pukulnya itu pukul bagus. Yang pertama, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul perempuan di wajahnya, bebekas, karena di situ tempat yang bagus dipandang. Cari yang tidak berbekas gimana? Di telapak tangan, tidak berbekas. Kalau guru memukul murid, itu berniat biasanya ittiba' di Rasulillah. Karena Nabi yang menyuruh memukul, maka dipukul. Maka rata-rata berhasil. Kenapa berhasil? Orang dulu berhasil. Banyak yang kadang nakal santrinya, nakal anaknya, ketika dipukul 180 derajat berubah menjadi baik. Karena sebab ittiba' di Rasulillah, ikut Nabi. Nabi nyuruh memukul, cuman pukulan bukan pukulan emosi, tapi pukulan perintah, pukulan peringatan. Niatkan ittiba' di Rasulillah, ikut Nabi Muhammad. Nah, sekarang pukul ini tidak diperbolehkan. Makanya banyak yang tidak berhasil. Bapak nak sekolah main pukul, gurunya bisa masuk penjara. Akhirnya murid-muridnya banyak membangkang. Nah, kenapa? Memang kalau kita perhatikan memang zamannya mundur. Itu hanya sekedar apa namanya? Cara Allah membuat jalan sampai orang itu tidak beradab. Karena hukum alamnya sebaik-baik masa karni masaku, kata Rasulullah. Summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Kemudian setelahnya. 3 kali hadisnya. Maka ulama mengatakan sebaik-baik masa Nabi, kemudian 100 tahun setelahnya, 100 tahun setelahnya, 100 tahun setelahnya. 3 abad. Setelah itu tambah parah, sampai hari kiamat. Jadi kalau kita berharap menjadi tambah baik dan damai, walaupun sistemnya bagaimana caranya memperbaiki masyarakat, yang ada tambah parah. Sistem pendidikan kan demikian, tambah parah, tidak boleh mukul, justru merawat anak saja. Tapi kalau dipikir, kita jalannya orang ini tambah lama tidak beradab, sampai dekat hari kiamat yang ada ahli maksiat seluruhnya. Orang-orang yang taat beramal ibadah, yang ada iman kepada Allah, dicampur nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang merasakan huru-hara hari kiamat, guncangan hari kiamat itu khusus orang-orang yang tidak ada iman. Bahwa Allah masjid bagaimana waktu itu keadaannya, tak jadi hotel, tak jadi apa-apa. Jadi boleh dipukul perempuan, tapi cara ketiga masih berbengkak pukul, tapi pukulan tadi pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau setelah dipukul, bagian Allah fala tad'u alaihinna sabila. Kalau mereka perempuan istri-istri sudah taat kepada kalian, maka jangan cari-cari alasan lain untuk memukulnya atau menyiksanya. Oh, taubat sudah, alhamdulillah. Jangan lagi cari-cari alasan untuk memukul istri jadi tidak boleh. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian khawatir terpecah belah antara suami istri, ini bertengkar terus, ternyata tidak selesai, belum dipukul tambah parah, tidak ada kecocokan, maka caranya kata Allah, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus
Cari orang yang bijaksana dari keluarganya laki-laki, dari keluarga perempuan. Dua orang yang bijaksana inilah yang mengislah. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Andai kata Allah menghendaki bagus, maka Allah berikan taufik. Artinya bisa jadi cerai, bisa jadi nyambung. Kalau dia cerai berarti cerai terbaik menurut Allah. Kalau dia menyambung berarti nyambung itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang penting orang yang bijak dari keluarga laki-laki, orang yang bijak dari keluarga perempuan bercakap ini bagaimana nih anak kemanakan kita bertengkar terus pisah ranjang. Ujung-ujungnya adalah tidak ada kecocokan cara. Andai kata ada kecocokan tetap disambungkan. Inna Allah kana aliman khabira. Jadi itu caranya kalau umpama terjadi percekcokan. Artinya jangan serahkan kepada anak tadi, karena kadang-kadang anak belum berpengalaman itu rumah tangga. Kalau andai kata ada yang seperti itu turun tangan, entah orang tuanya, entah pamannya yang sekira-kira orang yang bijak. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu